Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih membahas berkaitan dengan himbauan pemerintah yang menganjurkan untuk ibadah di rumah. Lalu timbul pertanyaan, apakah seorang muazzin ada anjuran atau ada perintah untuk memandangkan azan dengan redaksi tambahan shollu fi rihalikum ay ala shollu fir rihal, yaitu anjuran untuk sholat di rumah. Dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Hadrami, di bab azan beliau menjelaskan tentang sunnah dan disunnahkan dalam azan tartiluhu, dia sunnah dengan tartil, dipelankan maksudnya. Nah, juga termasuk bagian dari sunnah azan. Di selanjutnya beliau mengatakan wa qawluhu, dan juga disunnahkan dia menambahkan dari azan tersebut kalimat ala shollu fir rihal, yaitu sholatlah kalian di rumah kalian fil lailatil, dan ini terjadi pada kondisi fil lailatil mumtirah, malam hujan. Walaupun kalau bukan malam tapi hujannya gede sehingga dia nggak bisa ke masjid pun ya tetap boleh. Au dzatu rihin, atau angin badai yang kencang, atau kegelapan, adzulmah. Wah, ini kalau kita lihat ada nomor 1 footnote disebutkan, ya, maka hadis li hadis Ibnu Umar, karena ada hadis dari Ibnu Umar annahu nada bis salati fi lailatin dzati baradin wa rihin wa matarin. Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berazan pada malam yang sangat dingin, angin kencang disertai hujan. Faqala fi akhir nidaihi, dia katakan di akhir azannya, ala shollu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian, ala shollu fir rihal. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ya'murul muadzina, beliau memerintahkan para muadzin, in kanat lailatan baridatan aw dzata matarin fis safar ayyuqal, kalau itu terjadi pada malam dingin yang banyak anginnya, hujannya deras, atau juga di dalam perjalanan, untuk dikatakan di akhir azan ala shollu fi rihalikum, muttafaq alaihi. Hadis ini muttafaq alaihi, artinya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walafzu, dan redaksi ini li Muslim, punyanya Imam Muslim. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj juga dijelaskan hal yang sama berkaitan dengan adanya anjuran tambahan redaksi azan shollu fi rihalikum dalam kondisi di mana orang tidak mungkin untuk berjamaah, sulit untuk datang ke salat berjamaah. Ini matan Imam Nawawi ad-Dimashqi. Beliau mengatakan wala rukhsata fi tarkiha, tidak ada keringanan untuk meninggalkan salat berjamaah. Wa in kulna sunnah, walaupun kita bilang itu salat berjamaah sunnah, cuman nggak ada alasan yang dibikin-bikin untuk ninggalin berjamaah illa bi uzrin, kecuali karena sebab uzur. Uzurnya apaan? Bi uzrin amin, seperti uzur yang umum. Yang umum tuh maksudnya semua orang ngerasain, kamal tarin, seperti hujan, aurihin asif, atau juga badai, angin kencang, bilaili, pada malam hari. Amin kamal tarin, seperti matar, au saljin, atau salju, ya bulu sauba, yang membasahi seluruh badan, lailan kana au naharan, baik itu terjadi siang, baik itu terjadi malam atau siang hari. 5 rawahu Abu Dawud wa Nasai, sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud wa Nasai, wa Ibnu Majah an Ibnu Abi Mulaih, dari Ibnu Abi Mulaih an abihi, dari bapaknya, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, fa asabana matar, turun hujan, lam yabulla asfarani alina, belum membasahi, memang tidak membasahi ujung sendal-sendal kita. Fanada munadin
Rasulillah. Kemudian seorang muazzin Rasul memanggil dalam azannya, shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Jadi kalau anjurannya ada, ya ada anjuran bagi muazzin untuk mengumandangkan azan dengan tambahan redaksi shollu fi rihalikum ini dalam kondisi memang jemaah tidak mungkin bisa ke masjid. Sebabnya tadi itu ada, kalau hadisnya memang hujan. Aurihin asif atau angin kencang. Ini kata Imam Asy-Syarbini, wa yushtaratu husulal masyaqqa bil khuruj. Syaratnya karena susah untuk keluar. Nanti kita jelaskan. Aurihin asif atau angin badai begitu. Ini hadisnya lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, ini tadi hadis yang sama dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Adzana bis salati fi lailatin dzati bardin wa rihin faqala ala sallu fir rihal. Jadi kalau melihat beberapa hadisnya memang anjurannya sallu fi rihalikum itu kalau memang tidak bisa berjamaah, tidak mungkin tidak berjamaah sebabnya hujan, dan hujannya tentu hujan yang deras gitu ya, sehingga orang nggak mungkin bisa ke masjid. Kalau di ke masjid malah justru membahayakan dirinya, karena dirinya akan terkena penyakit. Hujannya deras gitu ya, atau juga angin badai. Nah kalau kita sekarang kan hujan enggak, angin badai enggak, tapi wabah penyakit menular gitu ya. Tapi walaupun ini bukan hujan, bukan angin, karena hadisnya ini kan hujan dengan angin gitu ya, wabah nggak ada hadisnya. Tapi kan ini intinya muqtada itu inti itu core of the core gitu ya. Intinya itu bukan angin, bukan badai. Intinya itu orang nggak mungkin sholat berjamaah di masjid karena sedang ada wabah corona. Kalau ada wabah yang itu datanya sudah hampir semua sepakat begitu ya, datanya sangat besar, orang yang terjangkit itu tidak mengenal usia, jadi semuanya bisa terjangkit. Maka diharapkan, maka ada fatwa MUI, keluar fatwa MUI untuk sholat di rumah. Jadi intinya sama, bahwa sholat itu tidak tidak harus dikerjakan di masjid karena sebab tidak bisa dikerjakan di masjid karena sebab wabah. Di kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, karangan ulama kita, ulama Nusantara, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau justru menambahkan tuh salah satu sebab kenapa orang boleh tidak berjamaah, dikatakan warukhisa fi tarkil jamaah, dan diringankan untuk boleh meninggalkan jemaah. Salah satunya nih wa khaufin an ma'sumin, ketakutan akan terjadi masalah kepada sesuatu yang mestinya maksum dijaga. Apa itu? Min nafsin, dari jiwa badan kita, au udwin, anggota tubuh kita, atau manfaat dari badan tubuh kita, au malin, atau malah harta. Kakhubzin fitanurin au kidrin, seperti roti fitanurin au kidrin, roti yang lagi digoreng, lagi dimasak, ala narid, di atas api. Lau dhahaba lil jamaah wa taraka talif, kalau dia pergi sholat berjamaah itu roti bakal talif, bakal rusak. Jadi untuk alasan wabah ini sudah sangat cukup dijadikan sebagai uzur, dan anjuran untuk sholat di rumah itu ya memang betul. Dan karena itulah kemudian muazin bisa dan boleh ada anjuran mengumandangkan dengan tambahan shollu fi rihal. Cuman yang jadi masalah itu kadang-kadang ya, kondisi masyarakat kita tuh beda-beda. Ada orang tua kita nih, ada beberapa orang tua kita yang nggak azan pun dia udah ke masjid, nggak pakai azan dia udah ke masjid. Namanya orang soleh, udah tua,
walaupun ada azan nggak ada tetap ke masjid nih, tanpa tahu dia mengindahkan tanpa dia tahu apa yang dimaksud oleh muazin. Jadi kalau dikumandangkan ini solu fi rihalikum tapi tetap ada banyak aki-aki datang ke masjid, kan jadi percuma deh gitu. Maka sebelum ini solu fi rihalikum dikumandangkan, diberi dong tafakuh, kepahaman dulu kepada para orang tua ini, supaya untuk yang kayak apa yang disebut sama pemerintah lah begitu. Oke, wallahu alam. Insyaallah kita bahas masalah yang lain di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.